Kami bala tentara Jepang datang membebaskan bangsa-bangsa Asia Timur Raya ini dari kekuasaan bangsa-bangsa kulit putih. Kami berperang dimulai dari Semenanjung Malaya dan Birma. Dan kini kami sudah mendapat kemenangan, saudara-saudara sekalian. Dengan memahami tujuan pokok peperangan suci ini. Dan dengan Saya perwakilan Jepang menyatakan bahwa kami akan mengikuti Perang Pasifik. Dan jika kami menang, maka bangsa-bangsa Asia akan mendapatkan kemerdekaan dan kemakmuran. Oleh karena itu, saya meminta kepada kalian untuk memberikan tenaga kalian. Namun alasan tersebut belum cukup untuk kami. Tenang saja, kami sudah membebaskan tokoh-tokoh yang ditahan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kami juga memberikan kebebasan kepada kalian untuk beribadah, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, serta mengibarkan bendera merah putih. Kalau begitu, kami akan memikirkan kembali penampilan tersebut. Wahai saudara-saudara, apakah kalian semua ingin merdeka? Jika saudara-saudara ingin merdeka, mari kita bantu Jepang untuk memerangi Perang Pasifik. Mari kita bergabung menjadi Romusa dan kita bantu Jepang demi kemerdekaan kita. Ayo kerja. Yang benar. Yang benar dong. Dasar bangsa hitam pemalas. Pantas saja bangsa Itu kalian bodoh. dibenerin. Pergi dari sini kau bocah ingusan. Mau pergi? Mau pergi apa ini? Bapak! Aduh. Sana kerja. Bolehkah saya makan ini, Tuan? Siapa yang mengizinkan kamu makan? Dasar rakyat jelata. Saya Kurniadi Koiso sebagai Perdana Menteri Jepang berjanji akan memerdekakan rakyat Indonesia. Halah omong kosong. Kami hanya butuh bukti nyata. Bagaimana jika dengan perjanjian tertulis di atas kertas? Oke, saya setuju dengan perjanjian tersebut. Mari kita buat perjanjian tersebut. Tenang saja, saya sudah buat surat perjanjiannya. Oke, saya setuju dengan ini. Baiklah, tanda tangan setuju. Karena semuanya sudah berkumpul, saya izin untuk memulai sidang pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk berkumpul di gedung ini. Saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang pada pagi hari ini. Kita berkumpul di gedung ini untuk membahas dan merumuskan dasar negara. Untuk itu, marilah kita buka sidang ini dengan agenda merumuskan dasar negara. Terima kasih. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian bisa mengusulkan ide dan gagasannya untuk rumusan dasar negara. Dan saya harap kalian bisa berpartisipasi dalam membangun negeri ini.
Baik, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengusulkan rumusan dasar negara. Baik, saya akan menyampaikan rumusan dasar negara yang saya usulkan, meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Mengapa saya usulkan poin-poin tersebut? Karena poin-poin tersebut saya rasa penting di dalam fondasi suatu negara, di mana poin-poin ini mencerminkan kemanusiaan di dalam negara tersebut. Mungkin itu yang dapat saya usulkan dan mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Saudara sekalian, untuk membuka sidang lanjutan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, anggota lainnya bisa menyampaikan gagasannya masing-masing. Saya ingin menyampaikan pendapat saya. Sebelum itu, terima kasih kepada ketua dan wakil yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya terkait tentang dasar negara. Dasar negara yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Terima kasih. Mohon bisa dipertimbangkan. Tunjangan dari sidang hari kedua, saya merumuskan dasar negara yang menyatakan pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, tiga, mufakat demokrasi, empat, musyawarah, lima, keadilan rakyat. Itulah dasar negara yang saya rumuskan. Dan saya memberi dasar negara ini dengan nama Pancasila. Apakah saudara sekalian setuju? Bagaimana Ketua? Apakah usulan nama Pancasila dapat diterima? Ya, apakah ketua setuju dengan apa yang saudara sampaikan? Saya setuju dengan nama usulan Pancasila. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, saya setuju dengan nama usulan Pancasila. Baiklah, saya rasa semua anggota sidang sudah menyetujui nama dasar negara. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang, yaitu Ichiban Naseo. Baik, setelah saya menyimak semua usulan dari para anggota, saya menyetujui usulan-usulan tersebut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada para wakil yang telah menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Dengan demikian, sidang BPOPKI saya tutup. Saya telah menerima undangan untuk menuju darat dari Jenderal Terauchi. Kita harus pergi ke darat untuk menemui Jenderal Terauchi. Benar, Bu. Kita harus segera mempertanyakan kepastian kapan Jepang akan memerdekakan Indonesia agar kita dapat segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju. Dengan keadaan Jepang sekarang ini, seharusnya mereka segera memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Selamat datang. Baiklah, kami kesini sesuai dengan undangan yang telah Anda berikan. Jadi, bagaimana? Ya, benar yang dikatakan oleh Rajiman. Kami bertiga telah mendengar bahwa Jepang diserang oleh sekutu. Ya benar, oleh sebab itu saya mengundang kalian semua ke sini. Dengan melihat kondisi Jepang yang sekarang, Jepang memungkinkan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Oleh sebab itu, persiapkanlah. Baiklah, saya sangat senang dengan hal tersebut. Jepang akhirnya akan memerdekakan Indonesia. Terima kasih atas informasinya, Jenderal. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army.
warkop, aku mendengar pernyataan bahwa Jepang kalah dari sekutu. Hah? Yang benar? Iya, Jepang sekarang sedang diserang oleh sekutu dan mereka membawa pasukannya kembali untuk ke Jepang. Dan sekarang Indonesia sedang kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, ini waktu yang tepat untuk kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Bener banget. Jepang tidak memiliki wewenang atas kemerdekaan Indonesia. Benar, Kita harus manfaatkan momentum ini untuk menyerang Jepang. benar. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengarkan tentang berita kekalahan Jepang? Aku belum mendengarnya. Aduh, kalian itu harus sering-sering mendengar radio. Jangan mulai menyebalkan dulu, Ril. Kita lagi serius nih. Itu benar. Syahril teman kita yang suka mendengarkan radio ini barusan mendengarkan tentang berita kekalahan Jepang, di mana Jepang menarik seluruh pasukannya untuk kembali ke Jepang. Wah, ini artinya Indonesia sekarang sedang mengalami kekosongan kekuasaan ya? Iya nggak? 100 Darwis. Nah, maka dari itu, aku, Sukarni, dan Sultan Syahrir berencana memanfaatkan momentum ini untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Apakah kalian berdua juga setuju? Setuju. Baiklah, karena kalian berdua juga setuju, saatnya kita meyakinkan para golongan tua untuk membantu kita memproklamirkan kemerdekaan ini. Aduh, pasti sulit meyakinkan mereka. Oh kalian, silakan duduk dahulu. Baik, Bung. Jadi apa maksud kalian datang kemari malam-malam dan mengatakan hal tersebut? Ini waktu yang tepat, Bung, untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Kami dari golongan muda sudah mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu. Untuk apa menunggu lama-lama, Bung? Apakah penderitaan rakyat belum cukup untuk Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan kita? Jepang adalah negara yang kuat. Cukup lama mereka menjajah Indonesia. Jika saudara merasa mampu menyatakan kemerdekaan sekarang, untuk apa saudara repot-repot mencari Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita perlu berharap pada janji Jepang, Bung? Untuk apa, Bung? Kita sudah lebih dari mampu untuk dapat memerdekakan negeri ini. Bahkan Jepang sudah menarik mundur pasukannya setelah kalah melawan sekutu. Untuk apa menunggu lebih lama, Bung? Apakah kalian mampu berdua untuk mengalahkan pasukan Jepang? Apakah kalian mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Apakah kalian mampu mengamankan rakyat dari serangan Jepang? Bagaimana kalian bisa menjamin itu semua? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan, semakin baik untuk Indonesia, untuk rakyat, untuk kita. Bukankah ini yang kita tunggu-tunggu? Baiklah, kalian kembalilah dulu. Kami akan membicarakannya di mana lain. Tidak, kami tidak akan pulang. Kami akan menunggu jawaban dari Bung Karno dan Bung Hatta. Terserah kalian saja. Sesuai dugaan kan, mereka tetap kekeh dengan pemikiran awal. Ya udah, mau bagaimana lagi? Kita harus tetap berusaha. Ya, oke. Bagaimana ini? Para pemuda mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jangan gegabah, Bung. Benar, Jepang memang sudah menyerah pada sekutu, tapi jumlah mereka tetaplah banyak. Kita tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi pada rakyat kita dan melupakan darah mereka. Saya setuju. Menurut saya, dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu dapat memberikan peluang kepada Belanda maupun Inggris untuk kembali menjajah negeri kita. Kita harus mempersiapkan hal tersebut. Lagi pula, persiapan kemerdekaan Indonesia dapat kita bicarakan pada saat rapat PPKI nanti. Baiklah, nanti kita semua setuju menolak permintaan para golongan muda.
sesuai dugaan awal kita. Aku dan Dwi karena tidak mampu meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan kita. Aku sangat kesal dengan mereka. Mengapa mereka harus memikirkan hal-hal yang tidak urgent? Tenanglah Wegana. Tidak, masa momen emas kayak gini mau disia-siakan oleh mereka dan kita harus mengikutinya. Tahan karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini jika diluap oleh amarah. Begini. Menurutku, saat ini kita harus mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta agar kita bisa meyakinkan mereka dan mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Bukan cuma Bung Karno dan Bung Hatta yang terpengaruh, tetapi semua golongan tua. Kita harus menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya di Karawang. Lokasi itu aman karena tidak dipengaruhi oleh Jepang. Baiklah kalau begitu. Kita akan membagi tugas. Saya dan Darwis akan membawa Bung Hatta dan Bung Karno pergi ke Rengas Dengklok. Lainnya akan tetap di sini. Nah, yang lainnya ini bertugas untuk menghubungi peta. Sekarang juga. Waalaikumsalam. Ada apa pagi kebutuhan seperti ini datang ke rumah kami? Bung Karno dan Bung Hatta sebaiknya ikut kami sekarang juga untuk pergi ke tempat pengasingan. Kami pergi ke tempat pengasingan untuk apa? Kami khawatir Bung Karno dan Bung Hatta akan terkena pengaruh dari Jepang. Maka dari itu kalian harus ikut kami ke tempat pengasingan. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut ke tempat pengasingan demi keselamatan mereka. Baiklah, tunggu di sini. Saya akan mengajak mereka berdua. Ada apa, Pak? Apakah kamu tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Pak, saya tidak tahu. Akan dengan jujur, aku akan menjamin proklamasi kemerdekaan terlaksana besok pagi. Kamu bisa memegang ucapanku, Pemuda? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya. Kami membawa mereka ke Rengas Dengklok. Pada kami, maksud kalian apa membawa kami ke pengasingan ini? Maafkan kami, Bu. Tapi ini demi keselamatan kalian berdua sekalian. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi lagi. Bukankah kemarin sudah jelas, kami golongan tua menolak keinginan kalian. Dan untuk kapan proklamasi akan dilakukan, kami akan menunggu sidang PPKI. Benar, Bung. Namun menunggu PPKI itu memakan waktu yang cukup lama. Apalagi PPKI juga merupakan organisasi bentukan Jepang. Kita ingin merdeka sendiri, Bung. Tidak ingin ada campur tangan dari Jepang. Pendapat kalian memang benar golongan muda, tapi kita berdua tidak bisa mengambil keputusan yang besar. Mengingat bahwa rakyat Indonesia hanya tinggal nyawa. Kita membutuhkan Jepang dalam memerdekakan Indonesia. Lantas, apakah Bung Karno pernah berpikir bagaimana bila janji yang diberikan Jepang merupakan kalimat penenang belaka? Apabila itu hanya janji, apa yang akan Bung Karno lakukan? Apakah kita akan masih tetap menunggu? Sampai kapan? Di situasi ini sangat menguntungkan bagi kita. Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia kekosongan kekuasaan. Apalagi yang kita tunggu? Tenang kawan-kawan, jangan tersulut emosi. Mari kita selesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin. Baiklah, saya setuju dan akan menyatakan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Tapi kita harus menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki Jepang. Kedatangan kami di sini dimaksud untuk memastikan apakah Jepang benar-benar menyerah pada sekutu dan melakukan kejahatan senjata. Berita tersebut memang benar, tapi kami pihak Jepang belum ingin menyerah dan belum ingin meninggalkan Indonesia. Jadi di manakah kita akan merumuskan naskah proklamasi? Benar, apalagi ini sudah malam. Jepang tidak akan memperbolehkan kita untuk keluar, apalagi untuk merumuskan teks proklamasi. Saya memiliki salah satu teman tentang Jepang. Kita bisa meminjam rumahnya. Apakah tidak terlalu menimbulkan masalah, Pak? Tidak, percayalah.
Selamat malam Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa datang malam-malam? Maaf mengganggu. Kami ingin membahas persiapan kemerdekaan dan kami membutuhkan tempat yang aman. Apakah Anda mengizinkan kami untuk meminjam rumahmu? Tentu saja boleh, saya senang mendengar kabar ini. Masuk dan gunakan ruangan yang ada di rumah saya. Silakan. Naskah proklamasi sudah selesai. Bagaimana kalau kita semua yang di sini menandatangani naskah ini? Setuju? Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah para hadirin yang hadir saat ini dan seluruh anggota PPKI? Kita bisa menandatangani besok malam. Tidak. Dari awal kami tidak ingin Jepang terlibat dalam ini. Makanya kami tidak ingin anggota PPKI menandatangani proklamasi. Ini siapa yang memecahkan masalah ini? Saya punya ide. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta untuk mewakili seluruh Indonesia? Setuju. Ini naskah proklamasi yang sudah saya tandatangani dengan nyata. Kamu ketik dan jaga dengan baik. Siap, Bung. Saya punya ide, Bung. Bagaimana jika kita melakukan proklamasi ini di lapangan IKAD? Tidak, lapangan Ikada sangat terbuka bagi tentara Jepang. Bagaimana kalau proklamasi diadakan di halaman rumah saya? Halaman rumah saya sangat luas, cukup untuk menampung ratusan orang. Setuju. Terima kasih ya, kamu sudah mau menemani saya dalam masa-masa sulit seperti ini. Sama-sama Pak, bersyukur Allah memperlancar kesiapan kemerdekaan Indonesia. Oh iya Pak, apakah kalian sudah ada rencana untuk proklamasi nanti? Ya, kami akan membacakannya dalam acara bendera dan diiringi oleh lagu Indonesia Raya ciptaan Soekarno. Acara bendera ya? Pak, memangnya kita sudah ada bendera? Oh iya, saya lupa. Bagaimana kalau itu yang menjahitnya? Tapi saya cuma punya kain merah dan putih saja, bagaimana? Tak apa Bu, yang penting kita sudah berusaha. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Aku bakal
Kamu tahu dari mana, Fat? Jangan cuma hoax deh. Enggak dong, beritaku soal Vali. Tadi aku juga lihat dia salaman sama guru. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum mengawali aktivitas hari ini, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Males banget sumpah, nggak usah begini lah. Hei, diri, apa ini? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi hari ini kita kedatangan murid baru. Jadi kamu silakan untuk memperkenalkan diri ya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Rara Tiara. Kalian bisa panggil aku Tiara. Aku pindahan dari Jogja. Terima kasih. Oke anak-anak, dari kalian ada yang mau ditanyain nggak nih sama Tiara? Cukup, Bu. Oke Tiara, kamu bisa duduk di tempat yang kosong ya. Baik Bu, terima kasih. Sini. Halo, nama kamu siapa? Halo, aku Aileen. Oh, salam kenal ya Aileen. Aku penasaran deh. Tadi waktu kamu perkenalan ada namamu RA gitu. Kamu keturunan dari guru kah? Oh iya, sebenarnya aku tuh masih ada keturunan sama kakak Jogja. Jadi nama aku ada Adi. Ih keren, aku jadi teman sama ketua kerajaan nih. Apa sih gak alay deh? Ya udah sih, aku buru-buru keturunan darah biru, yang mana mah darah rendah. Ada mulai. Bentar, by the way aku penasaran deh, gimana jadi keturunan bangsawan gitu? Ceritain dong. Yaudah deh, nanti aku ceritain deh. Ya Allah, males banget, pengen tidur. Hakim, masa sekarang nggak ada jangkau sih? Ya nggak tahu lah, kamu pikir aku guru? Ide malah sewot. Apa sih? Lagian kan kita udah sering jangkos, masa kurang sih? Kurang lah. Gila sih teman-teman itu. Kenapa sih? Tuh, mereka nekat banget tidur di rumah pelajaran. Alah, kamu sendiri aja nggak tidur. Parah sih ya Mak Dinda tuh. Sumpah ya, di semua sekolah tuh kayaknya sama aja deh. Maksudnya? Ya itu, tidur pas jam pelajaran. Di sekolahku yang lama juga kayak gitu. Bener, Pis. Kayak emangnya mereka ngapain sih semalaman? Kalian tahu nggak sih yang lagi viral sekarang? Oh yang viral di TikTok itu ya? Iya, parah banget. Makin kesini tuh pemilu nggak ada demokrasinya. Uang berjalan semuanya berbeda. Iya miris banget ya. Mereka bayar kita buat milih mereka. Yang pasti yang menang yang banyak uangnya lah. Padahal mah demokrasi nggak usah pakai begituan kali. Biarin aja rakyat milih sesuai hati nuraninya. Nah bener tuh. Lagian mereka masa nggak bisa mikir sih? Suara mereka bisa dibeli pakai uang panas. Ya kan rugi dong. Negara kita emang udah merdeka 79 tahun, tapi makin kesini kita kayak dijajah sama petinggi negaranya sendiri. Padahal kalau dibandingin zaman penjajahan dahulu, yang dapat pendidikan cuma turunan bangsawan. Sekarang semua rata, semua dapat. Bener tuh, sekarang apa-apa pakai uang. Kalau nggak gitu urusannya nggak bakal selesai. Jadi apa benar negara kita udah merdeka?